Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra mengumumkan mendukung mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf sebagai Bacagub Aceh di Pilkada 2024. Muzakir sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh pada tahun 2012 hingga 2017. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan surat keputusan soal dukungan Cagup di Pilkada 2024 ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berikut profil singkat Muzakir Manaf. Dilahirkan dengan nama Muzakir Manaf, pria ini lebih akrab disapa oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Mu'alim. Panggilan ini tidak sembarangan. Pada masa Perang Aceh, gelar Mu'alim disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran, yang memiliki kemampuan untuk melatih pasukannya. Pada masa damai sekarang, orang Aceh masih juga menyebut Muzakir Manaf sebagai Mu'alim. Tentu saja, nuansa ini tidak lagi dikaitkan dengan soal militer, tapi sebagai sapaan kehormatan. Tak hanya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, tapi juga oleh seluruh masyarakat Aceh lainnya. Mu'alim lahir di Senedon, Aceh Utara pada tahun 1964. Ayahnya seorang petani dengan pendapatan yang cukup terbatas. Ia sudah terlibat dalam perjuangan Aceh Merdeka bersama GAM sejak usia muda, yakni 19 tahun. Keterlibatannya di GAM sebenarnya bukan rencana awal Mu'alim selepas kelulusannya di SMA. Kala itu sebenarnya ia ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia, tetapi tidak lulus tes. Ia akhirnya ke Malaysia dan mengikuti tes untuk menjadi Tentara Gerakan Aceh Merdeka. Pertama dengan GAM, Mu'alim mengisahkan tiap hari dia mengikuti latihan fisik dan latihan militer secara bergerilya di Aceh. Setelah mengikuti proses selama 1 minggu, ia diterima sebagai salah satu lulusan terbaik saat itu. Setelah lulus, Mu'alim mendapat pendidikan militer selama 4 tahun. Selain pendidikan militer, ia juga mengaku mendapatkan pelajaran lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, militer, dan lainnya. Selama 4 tahun ia dididik langsung oleh almarhum Wali Nanggro Hasan Tiro. Mu'alim memang memiliki kedekatan yang erat dengan pemimpin GAM ini. Bahkan ada banyak hal yang dipercayakan Tiro padanya. Ia juga mengatakan saat Hasan Tiro akan bergerak ke Irsyad dan Libya, pemimpin karismatik itu sempat menitipkan pesan jika terjadi apa-apa pada dirinya di pesawat, ia menitipkan lidahnya kepada Mu'alim. Sejak 1986 hingga 1989, bersama beberapa pemuda Aceh pilihan lainnya, Mu'alim dikirim ke Libya untuk mengikuti pendidikan militer di Kem Tajura. Sesampainya di negara Muammar Gaddafi itu, Muzakir mendapat latihan militer yang sangat berat, tegas, dan sungguh disiplin. Dalam latihan, selain menggunakan berbagai jenis senjata, juga diajari sistem perang gerilya. Sungguh berat latihannya dan disiplin. Sedikit saja melakukan kesalahan, semua dalam kelompok itu dikenai hukuman dengan disiplin. Entah bagaimana, dalam kelompok puluhan anggota yang telah menjalani beberapa bulan, Muzakir tidak terbayangkan dirinya terpilih menjadi pengawal Presiden Libya Muammar Gaddafi. Namun, sekitar 3 tahun jadi pengawal Presiden Libya, kemudian mendapat perintah untuk pulang ke Aceh, membangun Aceh dengan melanjutkan perjuangan menuntut kemerdekaan Aceh dan mensejahterakan rakyat mendampingi Tunku Abdullah Syafi'i. Pulang ke Aceh mendapat perintah dan kepercayaan langsung dari pemimpin tertinggi Tunku Muhammad Hasan di Tiro sebagai Wali Nanggro. Ketika kembali ke Aceh, sama seperti komandan GAM lainnya, Mu'alim bergerilya dari satu hutan ke hutan lainnya. Keberadaannya begitu sulit dideteksi oleh aparat keamanan. Kala itu aparat keamanan pernah beberapa kali mengumumkan bahwa Muzakir Manaf telah tewas. Namun, nyatanya Mu'alim kembali muncul di tempat lain dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Mu'alim dan temannya lain ex-Libya dapat tugas mengatur strategi dengan berbagai teknik. Akhirnya setelah Abdullah Syafi'i syahid, Muzakir melanjutkan perjuangan hingga pada akhirnya dengan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. MOU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Sayap militer GAM dibubarkan dan kemudian dibentuk KPA, yaitu Komite Peralihan Aceh, sebagai wadah transisi mantan komandan GAM ke masyarakat sipil biasa. Sejak pertama kali dibentuk pada 2005, Mu'alim pernah menjabat sebagai Ketua KPA sekaligus juga Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007. Pasca MOU, kendati tidak ada cita-cita masa kecil, tapi Mu'alim mendapat kepercayaan dari rakyat Aceh jadi pemimpin nomor 2 sebagai wakil gubernur yang dilantik Mendagri.
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Aceh 2012, Partai Aceh sebagai partai terbesar di Aceh mengusung Muzakir Manaf sebagai calon wakil gubernur Aceh 2012 hingga 2017 bersama Dr. Zaini Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri GAM yang diusung Partai Aceh sebagai calon gubernur. Muzakir Manaf sendiri juga pernah menjabat sebagai Panglima GAM, menggantikan Abdullah Syafi'i yang wafat pada 22 Januari 2002. Dilansir dari laman LHKBN pada Minggu 18 Agustus 2024, Muzakir Manaf terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada 2 Agustus 2016. Berdasarkan LHKBN tersebut, Muzakir Manaf memiliki total harta kekayaan sebesar kurang lebih 9 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki 7 aset tak bergerak pada LHKBN tersebut. Aset tak bergerak berupa tanah maupun bangunan itu ada di Aceh Utara, Lok Sumawe, Pidi, dan Banda Aceh. Satu di antara tanah miliknya di Aceh Utara merupakan warisan. Ia juga melaporkan 4 unit kendaraan di sektor alat transportasi dan mesin. 3 di antaranya mobil dan 1 adalah sepeda motor jenis Harley Davidson. Untuk motor jenis Harley tersebut tercatat adalah hibah. Lalu Muzakir Manaf juga memiliki usaha di bidang perikanan, dalam hal ini tambak udang dan ikan bandeng. Ia juga mempunyai pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan usaha rental mobil. Dalam LHKPN ini pula, ia tercatat punya kas dan setara kas sebesar 558 juta rupiah.